semua. Saat ini kita akan mempelajari konfigurasi ekstensi dan Dialplan server soft switch menggunakan breaker. Nah, beberapa file yang harus dipersiapkan adalah sistem operasi breaker, kemudian aplikasi VirtualBox, kemudian aplikasi Joyper. Kita bisa mendownload aplikasinya dari website resmi. Langsung saja. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox. Langsung saya buat file baru. Kita klik new. Nah, kemudian untuk nama kita kasih nama SIP server. Nah, untuk nama itu tergantung pada kalian, bisa diganti. Nah, kemudian untuk file tipenya kita pilih Linux. Kemudian untuk version Oracle 64 bit. Kemudian kita klik next. Nah, di sini memory size ataupun RAM, kebetulan RAM pada laptop saya itu sekitar 12 GB. Nah, jadi di sini bisa saya menggunakan sebesar 4 GB atau 5 GB. Nah, kalau laptop kalian ataupun komputer kalian menggunakan RAM sebesar 4 GB, saran saya gunakan kapasitas RAM-nya yang 2 GB. Kemudian kita klik next. Kemudian pilih create a virtual hard disk now. Kita klik create. Nah, kemudian untuk hard disk file tipenya kita pilih FDI atau VirtualBox Disk Image. Kita klik next. Kemudian kita pilih dynamical allocated. Kita klik next. Nah, untuk kapasitas hard disk yang diberikan oleh VirtualBox ini sebesar 12 GB. Nah, ini bisa kita tambah, tapi di sini nggak usah kita ganggu, biar saja bawaannya sendiri. Langsung kita klik create. Nah, setelah selesai, kemudian kita klik setting. Kita klik setting. Kita masuk kepada storage ataupun penyimpanan. Nah, di sini kita masukkan file dari breaker yang sudah kita download tadi. Nah, ini. Kemudian klik open. Kemudian close. Nah, setelah kita masukkan file isu dari breakernya, kemudian kita masuk kepada network. Nah, kemudian untuk adapter 1, pilih yang bridge adapter. Nah, karena saya nanti terkoneksi ke wireless hotspot handphone saya, jadi saya memilih wireless untuk bridge adapternya, untuk local area networknya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah selesai, kemudian kita jalankan, kita klik start. Nah, setelah
masuk ke settingan breakernya. Kemudian di sini ada 4 pilihan. Kita tidak bisa menggunakan mouse untuk memilih. Yang bisa kita gunakan adalah hanya keyboard saja. Nah, di sini kita pilih yang install breaker base with widget. Kemudian kita tekan enter pada keyboard. Kita tunggu prosesnya. Kemudian untuk select your time zone. Nah, di sini kebetulan saya berada pada time zone WIB atau waktu Indonesia Barat. Nah, jadi di sini kita pilih select from worldwide list. Kita tekan enter. Nah, kemudian kita cari Asia. Nah, karena kita berada pada WIB waktu Indonesia Barat. Nah, jadi ini kita cari Asia. Itu kita sesuaikan dengan Jakarta. Jakarta, kemudian kita tekan enter pada keyboard. Nah, kemudian untuk bagian partisi kita pilih paling atas, use enter this. Kemudian tekan enter. Kemudian kita tekan enter lagi pada keyboard. Nah, kemudian kita pilih yes. Nah, kemudian muncul is the system clock set to UTC. Ini kita pilih no. Selanjutnya kita sudah restart tadi, kemudian breaker akan instalasinya ini karena masih ada lanjutan dari instalan si breaker. Setelah semuanya selesai, kita mulai melakukan setting pada server. Nah, untuk login kita menggunakan support, enter. Kemudian untuk passwordnya breaker B huruf besar, kemudian enter.
Nah, setelah kita login, kita pindah ke user root dengan perintah su enter, passwordnya sama, breaker, B-nya huruf besar, kemudian enter. Nah, setelah masuk ke user root, kita kembali ke direktori yang pertama dengan perintah cd spasi titik-titik slash titik-titik kemudian enter. Nah, setelah kita masuk ke direktori yang pertama, setelah itu kita lakukan untuk konfigurasi IP dengan perintah v/etc/network/interface, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita akan merubah bagian address, network, broadcast, dan gateway. Nah, sebelum kita merubahnya, kita akan menguji coba menggunakan jaringan yang kita dapatkan melalui handphone. Nah, di sini pertama sekali saya koneksikan dulu laptop saya ke internet, ke hotspot dari handphone saya. Saya koneksikan. Nah, setelah terkoneksi, kita akan lihat berapa IP yang diberikan ke laptop kita. Kita cek IP-nya. Nah, di sini IP yang diberikan ke laptop saya dari hotspot handphone saya 192.168.43.84. Nah, kita sesuaikan IP-nya, kita masukkan ke pengisian IP address-nya. Nah, untuk bisa edit, kita tekan I pada keyboard. Nah, setelah kita tekan I, kita sudah bisa mengedit IP tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan IP yang diberikan internet tadi kepada laptop. Nah, di sini tadi yang IP yang diberikan 192.168.43.84. Nah, tetapi di sini kita gunakan IP selain dari 84. Nah, contohnya di sini saya buat 75. Nah, di sini yang berubah adalah IP oktet pada yang keempat. Tidak boleh sama dengan IP yang diberikan oleh internet tadi kepada laptop. Nah, kemudian kita ganti networknya 192.168.43.0, kemudian broadcastnya juga 192.168.43. Nah, kemudian untuk gateway-nya juga 192.168.43.1. Nah, setelah selesai kita mengisi IP-nya, kemudian kita simpan konfigurasi IP-nya dengan cara tekan escape pada keyboard, kemudian ketikkan *2 W key tanda seru, kemudian tekan enter. Nah, setelah pengisian IP-nya tersimpan, kita restart IP-nya dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart, kemudian tekan enter. Nah, setelah selesai kita restart IP, kita lihat ataupun kita cek IP address apakah sudah berubah dengan yang kita isi tadi. Kita ketik IP address.
kemudian enter. Nah, kita lihat, nah IP-nya sudah berubah 192.168.43.75/24 sesuai dengan yang kita isi tadi. Nah, setelah selesai kita cek IP-nya, kemudian kita buka browser. Kita buka browser kita. Nah, kita coba akses IP yang sudah kita buat tadi. 192.168.43.775 sesuai dengan yang kita buat di breakernya tadi. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian muncul your connection is not private. Nah, kita pilih advance, kemudian klik process to. Nah, setelah selesai, kita masuk kepada server IPBX. Kita diarahkan untuk login. Nah, untuk username-nya administrator. Kemudian passwordnya sama seperti yang tadi, breaker. B-nya huruf besar. Kemudian klik login. Nah, setelah login, ini adalah tampilan dari menu administration. Nah, kita lakukan konfigurasi administration-nya. Kita klik pada IPBX administration. Kita klik. Nah, kemudian setelah kita klik, kita masuk kepada extension. Nah, di sini kita akan menambah extensionnya. Di sini pada device kita pilih generic SIP device. Kemudian kita klik submit. Nah, kemudian kita tambah extensionnya pada user extension. Nah, di sini tujuan dari user extensionnya, di mana tujuannya adalah untuk penginisialisasian suatu perangkat. Contohnya nih, kalian kan menggunakan handphone. Nah, kalian menghubungi nomor WA teman kalian, misal nomor handphonenya 0812 bla 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 bla. Nah, itu adalah nomor telepon. Nah, jadi kalau di SIP breaker, nomor telepon adalah user extensionnya. Nah, misalnya saya buat user extensionnya 1111. Nah, kemudian untuk display name, di sini saya gunakan admin. Nah, ini nanti untuk nomor laptop saya ini, ataupun sebagai servernya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kemudian untuk account code kita samakan dengan user extensionnya. User extensionnya di sini adalah 1111. Kita isi 1111. Nah, kemudian untuk secretnya ini adalah untuk passwordnya nanti. Nah, di sini passwordnya saya buat 123. Nah, kemudian setelah selesai, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik submit. Nah, kemudian di sini sudah kelihatan bahwasannya user extension untuk laptop ini sudah kita buat. Nah, kemudian kita buat untuk kliennya, tetap seperti yang tadi, pada device pilih generic SIP device, klik submit.
kemudian untuk user extensionnya kita rubah, jangan kita samakan seperti nomor telepon untuk admin tadi. Nah, di sini saya buat misal 2222. Kemudian untuk display name-nya saya buat untuk user. Nah, untuk display name-nya itu tergantung kepada kalian, bisa diubah. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, untuk account code-nya samakan dengan user extension-nya 2222. Nah, kemudian untuk secret-nya, password-nya kita samakan 123. Nah, kemudian setelah selesai kita scroll ke bawah, kemudian kita klik submit. Nah, setelah selesai, di sini sudah kita buat untuk nomor untuk laptopnya, kemudian untuk kliennya ataupun untuk user. Nah, setelah selesai kita konfigurasi, kemudian kita simpan konfigurasinya semua dengan menekan Apply Configuration Change. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih Continue with Preload. Nah, setelah selesai kita simpan konfigurasi, kemudian kita buka aplikasi Joyper yang ada pada laptop kita. Nah, di sini saya buka Joyper. Kebetulan Joypernya sudah saya install sendiri. Nah, kemudian kita pilih Continue as a free user. Nah, ini dia tampilan awal dari Joypernya. Kemudian di sini kita diarahkan untuk login. Nah, kita masukkan sesuai dengan yang kita masukkan tadi di IPBX administratornya tadi. Nah, tadi untuk akun ataupun untuk user untuk laptop tadi itu adalah 1111. Nah, kemudian passwordnya 123. Nah, kemudian kita klik login. Nah, setelah kita klik login, nah untuk domainnya dari sini, dari ini 192.168.43.75. Nah, itu dia untuk domainnya. Kita ketikkan 192.168.43.75. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini untuk selanjutnya kita skip aja, kita klik skip. Nah, kemudian kalau dia sudah berhasil, dia akan bertulis phone pada SIP UDP. Nah, kalau dia masih bertanda merah ataupun not found, berarti konfigurasi kita masih ada yang salah. Nah, di sini konfigurasinya sudah benar. Nah, kemudian kita klik next. Nah, setelah kita sudah login, nah kalau dia sudah bercentang hijau, itu tandanya berarti untuk adminnya sudah online. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan ke handphone kita. Nah, kita sekarang sudah berada pada Android kita ataupun handphone kita. Nah, sekarang mari kita install Joyper pada handphone kita. Kita buka Play Store. Nah, kemudian ketikkan Joyper. Nah, muncul seperti ini. Baru pilih yang Joyper beta. Nah, kemudian install. Nah, setelah pemasangan selesai, kemudian kita buka aplikasinya. Nah, kemudian tampilan awal Joyper, kemudian pilih agree dan continue.
Nah, ini dia tampilannya. Kita diarahkan untuk login sama seperti yang di server tadi. Kita masukkan username-nya adalah angka yang sudah kita buat tadi. Nah, angkanya tadi 2222. Nah, kemudian passwordnya 123. Nah, setelah itu kita create an account. Nah, setelah kita create, kemudian untuk hostname or provider, di sini adalah nama domainnya. Nama domainnya kita samakan seperti yang tadi. Kita buat IP pemanggilannya 192.168.43.75. Nah, kemudian kita klik next. Nah, setelah kita klik next, untuk akun setupnya ini kita skip. Nah, sudah berhasil. Nah, kalau ada sudah SIP UDP-nya sudah font berwarna hijau, berarti konfigurasi kita berhasil. Nah, kemudian kita klik finish. Kemudian saya akan mencoba melakukan panggilan kepada server tadi ya. Saya mencoba melakukan panggilan kepada server. Nomor kita buat nomornya server tadi 1111. Nah, kemudian klik panggil. Nah, dia sudah masuk ya. Dia memanggil user. Coba saya angkat. Halo. Nah, sudah saya matikan. Nah, sekarang saya coba memanggil dari server. Saya panggil 2222. Kemudian saya klik dial. Ya, sudah masuk. Halo. Nah, mungkin sampai di situ aja konfigurasinya. Sekian dan terima kasih.